Shalom, selamat pagi. Hari ini Kamis 21 Mei 2020. Saya Sailan Budi akan memberikan satu renungan menjadi anak kecil untuk bisa menemukan Tuhan. Bapak Ibu, apa tujuan Tuhan datang ke dunia adalah untuk membangun kembali jiwa manusia ini. Jadi kalau kita melihat pernikahan Katolik sebagai suatu pernikahan yang tidak bisa diceraikan, itu bisa kita lihat alasannya di dalam diri Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu adalah pernikahan antara Allah yang ilahi dengan manusia, sehingga berinkarnasi di dalam diri Yesus itu sendiri. Jadi Yesus itulah jalan di mana kita harus sampai kepada tujuan, yaitu persatuan jiwa kita dengan Allah yang ilahi. Untuk bisa menemukan Tuhan di dalam hidup kita, kita harus menjadi anak kecil. Kita harus menjadi kecil. Artinya kita menjadi kecil adalah kita harus rendah hati. Kita melihat semua anak kecil itu melihat segala sesuatu adalah besar. Lagu Bee Gees misalkan. When I was small and Christmas tree was tall. Jadi waktu aku kecil, pohon Natal itu kelihatan besar. Tapi ketika aku besar, maka pohon Natal itu menjadi kecil, sangat kecil. Nah, orang yang merasa dirinya kecil akan melihat segala sesuatu besar, dan dia akan menemukan Tuhan di situ karena kerendahan hatinya. Tetapi orang yang merasa besar, maka dia tidak bisa melihat lagi yang lebih besar dari dia. Dia melihat segala sesuatunya adalah kecil. Kita melihat anak-anak kecil, dunia anak-anak. Misalkan Jack dan pohon kacangnya. Jadi dia ada cerita H.C. Andersen di mana Jack itu menanam kacang, kemudian kacang itu tumbuh setiap hari itu sangat cepat sampai ke langit. Dan dia bisa naik kacang itu, pohon itu sampai dia mencapai langit. Itulah anak kecil. Dunia anak kecil adalah dunia khayal, dunia yang dari kekecilannya itu dia bisa menemukan sesuatu yang besar. Kita juga melihat Cinderella misalkan. Bagaimana Rubik Abu mendengar ada pernikahan. Jadi raja ingin menikahkan anaknya yang tunggal. Jadi mungkin di sini H.C. Andersen terilhami dengan pernikahan rohani antara Yesus dengan manusia, di mana anak pangeran yang tunggal ini adalah Yesus sendiri. Kemudian dia mengundang seluruh wanita cantik di negara itu untuk mengikuti pesta dansa, dan semua berpakaian cantik untuk bisa bertemu Tuhan. Tetapi hanya ada satu, Rubik Abu, yang tidak bisa ikut. Kemudian datang peri, lalu merubah labu menjadi kereta kencana, merubah tikus menjadi kuda, lalu merubah dirinya sendiri, Rubik Abu, menjadi putri yang sangat cantik. Jadi kerendahan hati itulah yang membuat dia menjadi segalanya. Nah, pada saat pesta semua orang marah karena pangeran itu hanya terpaku pada Rubik Abu. Jadi anak raja ini, Yesus ini, hanya terpaku pandangannya pada satu orang saja, yaitu orang yang rendah hati. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa segala-galanya harus menjadi anak kecil. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, kalau kamu tidak bisa menjadi anak kecil, kamu tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Menjadi anak kecil itu seperti apa sih? Menjadi anak kecil itu pertama bahwa dia menyadari kelemahannya, dia rendah hati. Lalu dia percaya pada segala sesuatu, pada cinta, pada keindahan. Jadi matanya terbuka melihat dunia pertama kali, dan begitu indahnya, semua kelihatan indah. Bagi anak kecil itu segalanya bagus. Segalanya bagus. Bahkan yang bagi orang dewasa itu sesuatu yang tidak berharga, tapi bagi anak kecil semuanya bagus.
dan dia percaya pada bapak ibunya. Jadi kalau kita harus percaya pada Tuhan kita sebagai Bapa kita. Nah, dia percaya juga, dan seluruh alam semesta ini menjadi mainan, kotak mainan bagi dia. Segala sesuatu menjadi mainan. Itulah anak kecil. Dan sejarah untuk menemukan Tuhan itu harus dilihat juga dari kelahiran Yesus di Bethlehem, di mana dikatakan tidak ada satupun penginapan yang mau memberikan kamarnya untuk dia. Jadi inilah manusia bagaimana dia yang selalu menempatkan dirinya sebagai infinite, angka infinite tak terhingga, itu dia akan menolak yang di bawah dia. Jadi dia hanya memandang sesuatu yang kaya, yang pangkat, yang kelihatan dia bisa bayar sewa kamar, itu dilayani dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika dia melihat Maria yang miskin, sangat miskin, dia tidak mau menerima Maria di penginapannya, walaupun di kandungan Maria itu ada pencipta alam semesta. Matanya buta, dia tidak bisa melihat itu. Jadi begini saudara, Yesus lahir di kandang Bethlehem di palungan. Jadi kita bisa mengatakan dia mengosongkan diri menjadi angka 0. Kenapa di dunia ini sampai sekarang ada satu agama misalkan dia menolak mati-matian mengakui Yesus sebagai Allah? Itu wajar. Kenapa? Karena dia menempatkan diri sebagai bilangan infinite, tak terhingga. Maka di atas bilangan tak terhingga itu tidak ada lagi bilangan. Sedangkan jadi kalau dia menempatkan diri sebagai tak terhingga, dia menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Maka di atas dia tidak ada lagi Tuhan. Dia tidak menemukan Tuhan di situ. Sedangkan Tuhannya menempatkan diri sebagai angka 0. Dia tidur di palungan. Dia menjadikan dirinya sebagai makanan untuk semua umat manusia. Jerami sebagai alas tidurnya, dan Maria tidak bisa menyediakan sesuatu yang wah bagi dia. Jadi langit itu adalah atap rumahnya, dan seluruh dunia ini adalah alas kakinya. Itulah Yesus menempatkan diri sebagai angka 0. Maka ketika Nabi itu yang mengatakan harus dihormati, lebih dulu Nabi itu daripada Tuhan. Setelah kamu menghormati Nabi itu, kemudian kamu baru bisa menghormati Tuhan. Maka Nabi itu menempatkan dirinya sebagai tak terhingga. Jarak antara 0, Tuhan yang menempatkan diri sebagai 0, dan Nabi yang menempatkan diri sebagai tak terhingga, itu menjadi tidak terhingga, sehingga tidak akan pernah ketemu. Nabi itu tidak akan pernah ketemu Tuhannya, tidak akan pernah menemukan Tuhannya, baik di dunia ini maupun nanti ketika dia mati, karena dia menempatkan diri sebagai angka tak terhingga, sedangkan Tuhan menempatkan diri sebagai angka 0. Bagaimana kita harus menemukan Tuhan? Ya, kita menempatkan diri sebagai angka 0. Jadi seperti radio, tune-nya ketemu, 0 dengan 0 ketemu. Dan itulah sebabnya kalau kita tidak rendah hati, kita tidak bisa menemukan Tuhan. Nah, kita bisa lihat juga di 3 raja Epifani, 3 raja dari timur. Bintang menuntunnya sampai ke suatu tempat di mana dia melihat bayi mungil ini di palungan. Bagi dia, seandainya dia tidak rendah hati, maka dia tidak akan bisa menerima bahwa Allah yang pencipta alam semesta ini ada di palungan, tidur sebagai anak yang sangat miskin. Tetapi karena kerendahan hatinya itulah, artinya bahwa dia menyadari bahwa dia bukan orang yang tahu segala sesuatu.
ada begitu banyak yang dia tidak tahu, sampai juga dia tidak bisa menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya di palungan itu, bayi mungil itu adalah Allah, pencipta segala sesuatu. Nah, dengan rendah hati dia bisa menerima itu, bahwa Yesus adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dia berada di titik nol, di palungan, dengan jerami sebagai alas tidurnya. Tetapi dia melihat matanya, mata bayi itu langsung melihat ke hatinya, dan mata bayi itu menyadari semua rahasia terdalam yang tersimpan di dalam hatinya. Tangan bayi itu menopang seluruh dunia, lampinnya membungkus kehidupan manusia. Itulah yang dia lihat, bahwa bibirnya yang manis, yang merah kemerahan itu mengutarakan perdamaian, dan pengampunan. Jadi itulah Allah yang ada di hadapannya, Allah yang menjadikan dirinya angka 0 supaya kita bisa mendekati Dia, dengan catatan bahwa kita pun juga harus menjadi angka 0. Kita harus rendah hati untuk bisa menemukan Tuhan. Jika kita menjadikan angka infinite, angka tak terhingga, maka kita tidak akan pernah menemukan Tuhan. Di dunia ini tidak, di akhirat nanti juga tidak. Maka syarat pertama untuk menemukan Tuhan adalah menjadi anak kecil, menjadi angka 0, menjadi rendah hati. Terima kasih.